Ini diambil dalam kitab Syarah Kashfus Syubhat yang ditulis oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Siang ini anak akan bicara tentang tauhid akidah, bahwa Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala membagi tauhid itu ada 3. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah definisinya adalah ifradullah ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbiri wa ghairi dzalik. Mengesahkan Allah Ta'ala dalam ciptaannya, kerajaannya, pengaturannya, dan lain-lain. Kalau dalam kitab Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, tauhid rububiyah itu dimaknai ifradullah ta'ala bi af'ali, mengisahkan Allah Ta'ala akan pekerjaan-pekerjaan Allah Ta'ala. Jadi wilayah yang dibahas adalah tentang pekerjaan Allah. Al-Khaliq Allah, Al-Mudabbir Allah, Ar-Razzaq Allah, Ar-Rahim Allah, Al-Malik Allah, dan lain sebagainya. Ayat ini adalah perintah Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan kepada orang musyrik Arab atau orang Arab yang musyrik. Di dalam Quran surat yang ke-10 ayat 31, Qul may yarzuqukum minas samai wal ard amman yamlikus sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Yang artinya, katakan Muhammad, siapa yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Ini pertanyaan pertama kepada orang musyrik Arab. Pertanyaan kedua, siapa yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Yang ketiga, siapa yang kuasa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Yang keempat, siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna, mereka orang musyrik Arab sepakat, aklamasi. Mereka mengatakan Allah. Di ujung ayat ini Allah Ta'ala sampaikan fakul, katakan Muhammad, afala tattaqun, lalu kenapa kalian tidak bertakwa? Mari kita lihat konteks ayat ini. Ayat ini adalah pertanyaan Rasulullah SAW kepada orang musyrik Arab. Ada 4 pertanyaan dan semua jawabannya adalah Allah. Huwa ar-Razzaq, siapa yang ngasih rezeki, siapa yang memberi rezeki? Allah. Sudah tahu. Yang kedua, siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Allah juga. Lalu siapa yang kuasa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan sebaliknya? Allah juga. Lalu siapa yang ngatur segala macam perkara di bumi ini? Allah juga. Kata mereka orang Arab yang musyrik lagi. Anda lanjutkan sekarang ayat yang kedua, yang masih bicara tentang statement pernyataan orang musyrik Arab. Nanti akan kita lihat bagaimana pernyataan orang kita. Di surat yang ke-29 ayat yang ke-61, afwan, ada yang berubah mindset yang sama terjadi. Boleh jadi karena berubah karena faktor pertemanan, boleh
karena nonton, karena tayangan, karena bacaan dan lain sebagainya. Di surat Al-Ankabut ayat yang ke-61, ayat ini pula sama. Rasulullah SAW menanyakan kepada orang musyrik Arab, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa syakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulanna Allah. Dan sungguh jika kamu Muhammad tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, lalu siapa yang bisa menundukkan matahari dan bulan, mereka menjawab Allah. Masyarakat Islam hidup di abad yang ke-14 ini, ketika ditanya siapa, bagaimana hasil UN putra putrinya, Mas, terserah yang di atas saja lah, Ustaz. Kita tahu dia mengatakan terserah yang di atas, marjiknya kita tahu tujuan dia adalah Allah. Tetapi yang keluar dari lisannya bukan lafzul jalalah, bukan kalimat yang agung, bukan kata yang agung. Terserah yang di atas. Padahal orang musyrik Arab semua mengatakan Allah, tidak ada yang mengatakan yang di atas. Al-A'la tidak ada. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. Definisinya adalah ifradullah ta'ala bila ibadah, mengesahkan Allah Ta'ala dalam wilayah lingkup ibadah. Apa maksudnya? Allah yattakhidal insanu ma'allahi ahadan ya'buduhu kama ya'budullah au yataqarrabu kama yataqarrabu ila Allah Ta'ala. Maksudnya adalah seseorang tidak menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah. Dia beribadah kepada tandingan itu sebagaimana dia beribadah kepada Allah, atau dia mendekatkan diri kepada tandingan itu sebagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah. Ulama mengatakan tauhid uluhiyah disebut juga tauhidul ibadah, wilayahnya ibadah. Model ibadah tidak ada sholat, model ibadah tidak ada haji, saum, tidak. Tetapi juga khauf, rasa takut, itu masuk wilayah tauhid uluhiyah. Takutnya ke Allah atau di luar Allah. Adzabahu, menyembelih binatang, ini masuk wilayah tauhid uluhiyah. Al-qasam, bersumpah, tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah. Istirasah, tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Al-wala, loyalitas, al-mahabbah, cinta, ini masuk semuanya tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Dan tauhid uluhiyah inilah yang ditanamkan oleh mereka para nabi dan rasul kepada umatnya, bukan tauhidul rububiyah. Kita lihat sekarang Al-Quran surat yang ke-7 ayat 59. Ini dakwahnya Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Ingat, Nuh itu dakwah selama 950 tahun. Istrinya tidak iman, putranya pun kan tidak seiman dengan beliau. Kita lihat ayatnya. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi bilqul inni akhafu 'adzaba yawmin adim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya. Maka Nuh berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah, janganlah kamu beribadah kepada selainnya. Sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa azab yang sangat besar yang di kiamat. Nuh
alaihissalam ternyata mengajak kepada kaumnya untuk beribadah kepada Allah. Nuh tidak mengajarkan begini, wahai kaumku, percayalah kalau Allah itu pencipta. Sudah mengenal Allah. Nuh mengajak kaumnya, hai, kalau kamu memilih binatang atas nama Allah, pakai nama Allah. Kalau kamu istighosah, mintanya sama Allah, dan lain sebagainya. Itu dakwah Nuh kepada kaumnya. Namun yang kedua dalilnya, surat yang ke-16 ayat 36. Surat An-Nahl, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus untuk tiap-tiap umat seorang rasul, agar rasul tadi menyeru kepada umatnya, sembahlah Allah. Kata sembahlah definisinya tadi, kalau bersumpah atas nama Allah, istighosah ke Allah, menyembelih ke Allah, tawakal ke Allah, dan lain sebagainya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Nuh alaihissalam adalah nabi dan rasul pertama yang berdakwah kepada kaumnya, di mana saat itu kaumnya Nuh bersikap hulu, berlebih-lebihan. Siapa yang berlebih-lebihan? Kaumnya Nuh berlebih-lebihan kepada orang yang saleh. Makna berlebih-lebihan bahasa Arabnya hulu. Di zaman Nuh dulu ada 5 orang yang soleh, tokoh agama. Namanya Wad, Suwa, Yahud, Ya'ub, Nasr. Inilah nama 5 orang yang soleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan ayat ini, surat 71 ayat 21, 22 dan 23. Al-Awwal memberikan tafsir ayat mesti dengan pemahaman mereka, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jangan menggunakan ra'yu logika kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan ayat ini dengan beliau mengatakan, hadhihi asma'ul rijalus shalihin min qaumi Nuh. 5 ini tadi adalah nama-nama orang yang saleh pada kabilah-kabilah kaum Nuh. Al-Awwal, Adawat, Suwa, Yahus, Ya'ub, Nasr. Ini dulu orang saleh. Apa makna saleh? Orang yang saleh itu adalah orang yang menegakkan haknya Allah dan orang yang menegakkan haknya hamba-Nya Allah. Falamma halaku, tatkala 5 orang ini tadi meninggal, auhas syaitan, syaitan mengilhamkan kepada mereka, pengikutnya 5 orang tadi, aninsabu ila majalisihim, agar mereka pengikutnya 5 orang tadi membangun, mendirikan di atas tempat duduk mereka, di kuburan mereka. Agar pengikutnya 5 orang ini tadi membangun di tempat duduk mereka, di kuburan mereka. Wasammuha bi asma'ihim, dan mereka menamai dengan nama-nama mereka. Ini Bukhari riwayatkan. Di nomornya Sahih Bukhari adalah 4636. Artinya bahwa di antara yang merusak tauhid akidah kita adalah sikap hulu kita kepada orang-orang yang saleh, baik ketika dia masih hidup ataupun mereka ketika sudah tidak ada. Kenapa orang datang ke Sunan Kalijogo? Dulunya mungkin saleh. Kenapa datang ke Mbah Priok? Boleh jadi dulunya saleh. Tidak ada itu kuburan mantan maling didatangi, tidak ada. Kecuali anaknya si mantan maling itu. Kuburannya mantan pencopet tidak ada didatangi. Kenapa? Mantan copet dia. Kenapa datang ke Sunan Gunung Jati? Dulunya soleh. Tapi ingat, hulu itu merusak akidah kita. Hulu itu ada 4. Ada hulu dalam akidah, yaitu meyakini dalam hati selain Allah Ta'ala itu bisa mendatangkan manfaat
dan bisa menolak madarat, itu hulu dalam akidah. Dan ini berbahaya karena ini kesyirikan. Syirik itu dalam Quran surat 39 ayat yang ke-65, la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sadar atau tidak, ketika kita naik mobil, bawa motor, lewat jembatan yang dirasa katanya angker, katanya tidak sedikit pengguna mobil dan motor klakson. Coba tanya yang biasa klakson, apa tujuannya? Kalau tidak klakson, ngedim. Apa tujuannya ngedim dengan lampu besarnya? Kalau tidak permisi pakai lesan, apa tujuan dia bicara permisi? Ini hulu dalam akidah, dan itu merusak keyakinan kita. Di bangsa ini, sifat yang merusak tidak sangat banyak sekali. Yang kedua, hulu dalam ibadah, berlebihan dalam ibadah, yaitu menambahi dan mengurangi akan ibadah yang seharusnya mencontoh akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlampau banyak hulu dalam ibadah, dan kita tidak menjadikan Rasul sebagai suri tauladan kita. Lebih banyak kita menggunakan bagaimana ibadah secara keumuman. Padahal dalam Quran surat yang ke-6 ayat 116 Allah Ta'ala sampaikan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mentaati kepada kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Terlalu banyak rasanya. Yang ketiga, hulu dalam muamalah, yaitu kuat dan kokoh mengambil yang haram, zina, menipu, riba, dan lain sebagainya. Itu hulu dalam muamalah. Yang keempat, hulu dalam adat, kuat mengambil kebiasaan yang lama dengan tidak mau berubah kepada yang lebih baik. Itu hulu dalam adat. Oleh karena itu, kalau kita melihat sekarang, Utsman bin Affan adalah salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Kuburan Utsman bin Affan itu adalah tidak seheboh kuburannya Ustadz Puji. Kuburan Utsman bin Affan tidak sehebat kuburannya Pak Soekarno. Kuburannya Utsman bin Affan tidak sehebat kuburannya Pak Soeharto. Atau boleh jadi Pak RT, Pak RW kita yang sudah meninggal. Sementara Rasulullah SAW bersabda, yang didengar oleh Jabir bin Abdullah, kata Jabir bin Abdullah, Rasul melarang untuk kita ayyul sisal qabr. Rasul melarang mengakur dan mengecat kuburan. Wa ayyaquda alaih. Rasul melarang duduk di kuburan. Dan yang ketiga, wa ayyabna alaih. Rasul melarang untuk membangun kuburan. Sudahkah antum mentarbiyah keluarga antum untuk mengedukasi mentarbiyah, dari mulai mengkafani, memandikan sampai menguburkan dengan pola-pola yang syar'i? Belum ada kuburan yang syar'i. Sementara inilah perawi Muslim nomor hadisnya 970. Ada 3 hal yang Rasul larang: mengapur kuburan, duduk di kuburan, dan membangun kuburan. Itu bagian dari kuburan. Barakallahu bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. Innahu ta'ala jawabun karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita berdoa, anak berikan satu khulasah saat saja. Satu, mari membiasakan diri
Lisan kita basahi dengan kalimat Allah. Ini lafzul jalalah, kata yang agung, bukan yang di atas, bukan terserah yang di atas, tetapi adalah bagaimana Allah Ta'ala. Yang kedua, dakwahnya Nabi dan Rasul adalah tauhid uluhiyah. Bahkan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam redaksinya mengatakan, وَمَنْ أَخَلَّ بِهَذَا التَّوْحِيدِ الْأُلُوهِيَّةِ فَهُوَ مُشْرِكٌ وَكَافِرٌ وَإِنْ أَقَرَّ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ. Siapa yang dirinya jauh dari tauhid uluhiyah, berarti dia musyrik, bisa jadi kafir, sekalipun telah tertanam di dalam qalbunya akan tauhid rububiyah, asma dan sifat. Yang ketiga, jangan hulu dengan orang saleh, baik ketika dia hidup ataupun ketika sudah tidak ada. Lakukanlah dalam beribadah, lakukanlah dalam hal apapun untuk selaras dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah senantiasa menunjuki kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.